Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan minta maaf kemana-mana di hari Lebaran, tapi tidak mau minta maaf kepadamu, maka inilah azabnya. Ya, jadi mantan yang memanfaatkan kita, dan dia pula yang mengkhianati kita. Orang tuanya yang kemudian memaksakan perpisahan itu, tidak pernah merestui kita dengan mantan sebanyak apapun jasa kita untuk kemaslahatan dan masa depan mantan. Saat mantan sedang susah-susahnya menjalani perkuliahannya, kita yang ada di sampingnya di saat tidak ada satu orang pun yang tertarik mendampinginya. Misal orang ketiga tuh, mana ada yang mau jungkir balik ketika melihat mantan sedang susah. Kalau orang sedang kuliah itu kan masa-masa prihatin ya. Tidak punya apa-apa, tidak punya income, pengeluaran jalan terus ya. Tidak ada tuh yang mau mendekat kepada mantan, dan kita yang kemudian mendampingi dia, mengambil alih semua beban-bebannya. Orang tuanya pun bahkan taunya terima beres kan. Karena kan banyak orang yang kuliahnya merantau. Ya, paling-paling misal mantan sedang sakit, ya, sedang batuk, pilek, orang tuanya yang dilakukan telepon, video call, bilang jangan lupa minum obat, istirahat cukup, ya, makan yang banyak, dan seterusnya. Kan cuman itu. Siapa yang ada di sisi mantan saat dia sedang sakit? Ya kita. Kita yang menyuapkan makanan kepada dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tetapi apa orang tuanya kemudian mau berterima kasih dengan segala pengorbanan kita, bantuan yang sudah kita berikan, yang dia lihat kan mantan sudah jadi saja. Begitu juga dengan orang ketiga. Dia dapat mantan, mantan sudah jadi. Tidak mantan ketika sedang susah-susahnya. Dan apa yang kemudian mantan lakukan kepada kita? Dia memutus silaturahmi. Dia memblokir media sosial. Dia memblokir telepon, sama sekali tidak pernah mau kontak lagi dengan kita. Kita datangi, dia menghindar. Kita tunggu tuh misal, ya, di dekat rumahnya gitu kan, kita lihat, oh dia mau berangkat ke tempat kerja atau ke kampusnya dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika dia melewati kita? Dia pura-pura tidak pernah melihat. Dia pura-pura tidak pernah mengenal kita. Dan waktu berjalan, dia tidak pernah mau meminta maaf atas segala kesalahannya kepada kita. Setelah dia menimpakan begitu banyak beban kepada kita sehingga hidup kita berantakan ya, dan seterusnya. Di momentum Lebaran ya, mungkin mantan mudik ya, minta maaf kepada saudara-saudaranya yang bahkan cuman ketemu setahun sekali. Sibuk minta maaf dengan teman-teman di media sosialnya yang bahkan belum pernah ketemu dia, atau bahkan mungkin akun media sosial itu juga sudah tidak pernah aktif dan seterusnya. Itu dia lakukan. Tetapi kepada kita yang dia zolim, dia mengkhianati, dan dia paling banyak memiliki dosa kepada kita,
dia tidak pernah mau minta maaf, maka azab untuk mantan akan luar biasa beratnya. Maka apa azabnya untuk mantan yang tidak pernah mau minta maaf kepada kita atas segala pengkhianatannya dan seterusnya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa azabnya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu maslamatun li akhihi min irdihi aw say'in falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna fi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun akhiza minhu biqadri maslamatihi wa illam takul lahu hasanatu akhiza min syai'ati sahibihi fahumila alaihi." Barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya atau mengambil sesuatu darinya, hendaklah segera meminta maaf dan kehalalannya di dunia ini, sebelum tiba hari di mana dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Jika tidak, di hari kiamat, amal salehnya akan diambil sebanyak kezoliman yang telah dia lakukan. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang yang pernah ia zolimi itu akan dipindahkan kepadanya. Ya, jadi jelas ya, mantan yang sudah memanfaatkan kita, mencampakkan kita begitu saja, dan kemudian tidak pernah meminta maaf atas segala kezolimannya kepada kita, maka dia akan menanggung segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Ya, artinya mantan tentu tempatnya di neraka, ya. Sehingga ketika mantan berusaha ya setelah mengkhianati kita itu agar menjadi orang baik, menjalin, membangun silaturahmi ke sana kemari, ya, dan juga mungkin silaturahmi dengan mantan-mantannya terdahulu, kecuali kita, ya, begitu juga orang tuanya sibuk silaturahmi ke mana-mana, dan mereka tahu persis bahwa mereka telah menzolimi kita, mereka ikut campur antara kita dan mantan, dan merekalah yang menjadi orang ketiga juga yang menyebabkan perpisahan kita dengan mantan dengan cara selalu menolak kehadiran kita, tidak pernah mau bertemu dengan kita, maka azabnya adalah neraka, ya. Jadi manusia itu berpikir ya bahwa dengan dia mengerjakan sholat, puasa, zakat, sedekah, dan seterusnya, maka hal-hal seperti ini akan diampuni dengan sendirinya. Jawabannya tidak, ya. Ketika dia pernah menzolimi kita, ya, dan dia tidak pernah meminta maaf atas kezolimannya, maka hal ini tidak akan pernah selesai. Tadi seperti yang dijelaskan di dalam hadis, ya, kalau dia punya pahala, maka pahalanya itu akan berpindah kepada kita, ya. Tetapi ketika dia tidak punya pahala, isi hidupnya dosa tok begitu, maka semua dosa-dosa kita akan ditimpakan, dipindahkan kepada dia. Sudahlah tidak punya tabungan pahala,
dosa-dosa kita pindah semua kepada mantan dan orang tuanya, tentu jelaskan azabnya. Mereka mungkin happy sesaat di dunia dan menderita azab selamanya di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.